Ya, selamat siang semuanya. Saya Rena dari Warta Ekonomi yang akan memandu jalannya Media Talk hari ini. Nah, di samping saya ini telah hadir PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Anak Kemen PPA Ibu Rini Handayani. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rena. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat baik. Luar biasa, sangat baik ya Bu ya. Terima kasih. Minal aidin wal faizin loh Bu. Sama-sama minal aidin wal faizin. Masih dalam suasana lebaran ya kita ya. Suasana lebaran ini. Nah, di samping Bu Rini itu ada Dr. Widyorini Lestari Hanafi, Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais. Benar ya Bu ya? Iya betul. Ya, Dr. Winnie. Ya. Selamat siang Dr. Winnie. Selamat siang Mbak Rena. Gimana kabarnya dokter? Baik. Alhamdulillah. Baik ya dok. Ya, agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, kami mempersilahkan para narasumber nanti menyampaikan paparannya masing-masing 20 menit. Kepada teman-teman wartawan yang nanti ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah paparan materi selesai ya teman-teman. Ya, sedikit membuka data nih Bu, sebelum Bu Rini sama Dr. Winnie paparan nih. Kasus perkawinan anak di Indonesia tuh sudah sangat mengkhawatirkan ya Bu ya. Ya dok, di tahun 2021 saja Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak itu tercatat 65.000 kasus. Dan pada tahun 2022 itu tercatat 55.000 pengajuan. Dari data tersebut, pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak nih disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah telanjur hamil. Dan masalah ekonomi bukan lagi faktor utama ya. Padahal perkawinan pada usia anak ini sendiri memiliki dampak negatif mulai dari stunting, putus sekolah, kemiskinan, hingga ancaman pada kesehatan reproduksi seperti kanker serviks atau kanker rahim pada anak. Apalagi pengetahuan kesehatan reproduksi atau edukasi seks secara dini masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam apa sih bahaya perkawinan anak pada kesehatan reproduksinya, tapi dari sebelum ke kesehatan, dari kacamata regulasi ya Bu ya, dari pemerintah sendiri nih Bu Rini, upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk menekan tingginya perkawinan pada usia anak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa mendiskusikan hal ini dan ini adalah suatu hal yang memang sangat penting untuk didiskusikan. Mbak Rena, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan bagaimana upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Nah, banyak upaya yang sudah dilakukan, salah satunya adalah dari sisi regulasi. Kita sudah tahu bagaimana perjuangan kita bersama untuk merubah, merevisi Undang-Undang 174 menjadi Undang-Undang 16 ya 2019 untuk pendewasaan usia perkawinan anak ya. Jadi dari tadinya 16 untuk perempuan, kemudian sekarang perempuan dan laki-laki 19 tahun gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi itu tidak hanya berhenti dari sisi regulasi. Implementasi yang kita lakukan, kita bersama dengan seluruh stakeholder dengan berbagai sasaran, ada mulai dari keluarga, jadi pemintaran terhadap keluarga, edukasi keluarga, kemudian membuat strategi nasional. Jadi kita sudah punya strategi nasional penghapusan atau pencegahan perkawinan anak. Dan dari turunan undang-undang itu juga sudah ada peraturan Mahkamah Agung ya untuk bagaimana mengimplementasikan undang-undang ini, karena di dalam undang-undang 16 tersebut masih ada kesempatan untuk mengajukan dispensasi kawin. Nah, tadi yang disebutkan Mbak Rena itu adalah angka dispensasi, pengajuan angka dispensasi oleh anak dan orang tua gitu ya. Jadi peraturan Menteri Mahkamah Agung nomor 5 ini juga sudah mengatur bagaimana sih mengadili permohonan pengajuan dispensasi kawin tersebut. Jadi ini tidak mudah juga, walaupun sudah dibuka ada celah untuk membuka ada dispensasi pengajuan dispensasi perkawinan anak ini, tapi ini dibatasi dan benar-benar untuk hal yang benar-benar tidak bisa harus dan tidak bisa
ditolerir lagi gitu ya. Akhirnya ya kita diberikan dispensasi kawin. Tapi dispensasi kawin yang diberikan itu saat ini pun kami bersama dengan Mahkamah Badilak ya, dan juga dengan Kemenak, kemudian dengan beberapa kementerian lembaga sudah melakukan diskusi dan juga sudah dilaksanakan, karena tidak hanya begitu saja diberikan, tapi terlebih dahulu ada surat rekomendasi. Ya, selain persyaratan yang ada di dalam Perma 5 tersebut, ada rekomendasi dari Dinas PPPA, yang dalam hal ini juga dari UPTD PPA, ada rekomendasi dari Kementerian atau Dinas Kesehatan setempat. Jadi itu yang menjadikan rekomendasi, dan next ke depan ini juga akan dibangun bagaimana nanti karena perkawinan anak ini juga termasuk juga adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi nanti juga akan pengajuan atau pemberian diska ini nanti mungkin akan lebih diperdalam atau lebih memintakan masukan juga dari Kementerian Sosial dan juga kepolisian. Jadi ini hasil rakor di tingkat kementerian lembaga dalam mengatasi dispensasi kawin ini yang sudah diajukan oleh baik oleh orang tua maupun orang tua pengganti dan juga oleh anak gitu. Jadi seperti itu Mbak Rena. Ini yang sudah dilakukan dari sisi regulasi, tapi dari sisi advokasi, sosialisasi terus kita lakukan, dan juga melalui tidak saja melalui penguatan keluarga, tapi juga ada forum anak. Jadi kita harus memutus mata rantai ini dari peer group, jadi dari anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat dari siklus perkembangan usia anak ini memang yang paling rentan itu adalah pada siklus pada masa remaja mau meningkat kepada usia dewasa. Ini yang harus kita edukasi untuk mencegah perkawinan anak, karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, kalau regulasinya udah ada nih Bu, sosialisasi kepada masyarakatnya bagaimana? Ya, sosialisasi kepada masyarakat tentu saja ini tidak mudah ya, karena masih banyak tantangan yang tantangan dari sisi tidak saja dari sisi budaya, tidak saja juga dari kalau kita bilang faktor sosial yang juga mengantarkan ini, karena terus faktor sosial itu banyak sekali ya. Yang pertama karena anak butuh kasih sayang dan lain. Nah itu juga menyebabkan sosialisasi yang dilakukan ini tadi yang saya sampaikan, kita terus melakukan sosialisasi dengan seluruh stakeholder, teman-teman juga melibatkan seluruh, karena persoalan perkawinan, pencegahan perkawinan anak ini harus secara secara multisektoral, kemudian holistik, dan ini harus melibatkan banyak orang. Jadi memang kita tidak harus berhenti gitu ya untuk mensosialisasikan hal ini, karena ada masih banyak tantangan. Tapi juga kita melakukan dari sisi tingkat wilayah terkecil, ada mulai dari desa, kelurahan, kecamatan. Nah itu terus kita edukasi, karena kemudian juga dari sisi peer group tadi, dan tentu saja kita memasukkan bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak yang kita lihat saat ini adalah karena ketidaktahuan anak, misalnya tentang bagaimana tentang kesehatan atau pendidikan kesehatan reproduksi yang harus diketahui oleh anak itu sendiri, yang diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua tidak menuntut anak untuk menikah pada usia dini. Nah ini kan kadang-kadang faktor ekonomi tadi sudah disampaikan ya, sekarang ini tidak karena faktor ekonomi lagi. Jadi banyak hal yang mendorong terjadinya perkawinan. Nah, tapi kita semua patut berbangga hati. Karena apa? Karena target RPJMN yang ada untuk penurunan prevalensi perkawinan anak ini sejak tahun 2020 kalau kita lihat perkembangannya sudah tercapai. Bahkan saat ini target 9,44 sudah tercapai ya 8,06 ya untuk penurunannya, tapi masih saja tinggi. Nah kalau kita lihat tadi Mbak Rena menyampaikan 65.000, nah itu 2020 pada saat COVID.
pandemi ya. Oke. Nah 2021 udah turun 62, 2022 jadi 52.000 dan ini tapi walaupun turun memang sangat signifikan, kecil sekali turunnya. Ya. Lalu Bu, kan berarti kan faktor apa ya, pendidikan pengetahuan reproduksi kesehatan itu perlu ya. Berarti faktor dari keluarga itu juga dorongan untuk memberikan edukasi kepada anaknya juga perlu juga ya Bu ya. Nah itu dari kan masih dianggap tabu juga nih di masyarakat, masih banyak yang menganggap tabu masalah sosial edukasi seks kayak gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Iya, ini juga merupakan tantangan karena masyarakat ya kita semua mungkin harus melakukan pemintaran. Karena apa? Karena pendidikan seksual tidak identik dengan pornografi. Nah, kadang-kadang ini. Jadi kalau menjelaskan pendidikan seksual pada anak ini, nah ini pornografi gitu ya. Jadi pendidikan seksual kepada anak itu ya Bu Dokter juga dia nanti bisa mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih mengedukasi agar anak itu benar-benar tidak dengan bahasanya bersayap. Gitu ya. Jadi menstruasi itu seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya kalau menikah pada usia anak. Nah ini kan kesehatan reproduksinya nggak siap, kemudian secara psikologis, kemudian juga mungkin kita terus mengedukasi karena akan ada kelahiran. Nah ini rentan nih kalau kita lihat dari hasil kajian, banyak hasil kajian anak atau perempuan yang menikah pada usia anak ini sangat rentan untuk terjadinya yang pertama tentu saja karena belum kesiapan alat reproduksi, jadi angka kematian ibu, angka kematian bayi, pendarahan, kemudian ketidaksiapan juga dalam pengasuhan. Kemudian dalam sisi kehidupan gitu ya, itu secara ekonomi belum siap. Kalaupun terjadi misalnya perkawinan anak kemudian pendidikan gak siap, maka dia akan diberikan juga upah yang sangat rendah jadi pekerja anak dan ini kemiskinan akan terus berlanjut. Nah belum lagi sampai terjadinya KDRT dan akhirnya banyak kasus perceraian yang muncul karena perkawinan anak. Dan yang paling penting karena kesehatan reproduksi ini tidak dipahami, akhirnya nanti kita ibu-ibu perempuan-perempuan muda yang melahirkan karena dia menikah pada usia anak akan banyak melahirkan bayi yang tidak cukup ukuran badannya, stunting, yang ini juga menjadi pokok persoalan kita untuk untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Jadi kalau kita ingin menurunkan stunting, ya kita cegah perkawinan anaknya gitu. Jadi sejalan sama ini PMK kan stunting 0% ini Bu, itu berarti apa sih yang kolaborasi antara Kemen PPA untuk menekan stunting itu sendiri? Ya, jadi tentu saja persoalan stunting ini persoalan yang prioritas dan jelas sudah dimandatkan kepada BKKBN dan semua sektor itu mendukung ke arah itu. Nah, di Kementerian PPPA sendiri tentu saja support yang harus diberikan adalah yang pertama dari sisi tadi mencegah perkawinan anak. Jadi zero perkawinan anak dan ini juga sudah masuk ke dalam target RPJMN, kemudian SDGs gitu ya. Dan tentu saja Kementerian PPPA sekali lagi nggak bisa bekerja sendiri, perlu edukasi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi faktor sosial dan lain-lain. Nah ini tentu juga yang kita edukasi ini disesuaikan materinya dengan sasarannya. Jadi kalau kita bicara kepada anak ya Dok, itu nanti mungkin perlu menggambarkan bagaimana pendarahan itu terjadi dan biasanya kalau anak-anak kita itu banyak yang melihat video, banyak yang melihat tontonan bagaimana dampak. Nah itu mereka atau best practice ya bagaimana kalau akibatnya anak kawin usia anak. Nah ini mungkin bisa lebih cepat untuk menghentikan ini. Jadi dia bisa menolak untuk terjadinya pernikahan pada dirinya, nah, ya kan? Karena tidak hanya dari sisi si anak sendiri, tapi orang tua kan yang juga perlu edukasi dan mungkin beberapa hal itu yang kita harus dorong ke arah sana.
Tapi dari sisi anaknya sendiri kan, Iya. anak-anak kan lebih lama waktunya itu di sekolah nih Bu. Ya. Pergaulannya kah harus dijaga atau gimana sih sikap guru-guru yang harus untuk mengedukasi mereka tuh bagaimana Bu? Iya Mbak Rena, yang pertama kami juga pernah melakukan dialog dengan anak-anak. Menyatakan banyak anak yang mengatakan Bu, kami baru 1 kali melakukan gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba hamil. Kemudian nggak apa-apa kok bisa ya, karena misalnya ingin aktualisasi dirinya sehingga dia lari dari pengasuhan yang tidak diperoleh dari keluarga, dari sekolah. Nah untuk itulah karena anak itu waktunya 30% waktu anak itu ada di sekolah, kemudian ada di rumah 30, sisanya ada di ruang publik. Inilah yang tepat untuk kita bidik, kita tetap mendorong memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi ini. Nah tentu saja tidak hanya di sekolah, pendidikan dari rumah, karena Kespro ini harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Tentu saja dengan materi-materi yang memang bisa dicerna dan bisa disesuaikan dengan kategori usia anak. Berarti fokusnya itu apa ya? Kesehatan reproduksi itu penting, terus dan si anak-anak ini tuh gimana sih Bu, kayak kadang kan faktor pergaulan juga iya itu juga kan kadang iya, faktor sosial itu. Ya, terus itu kayak tinggi juga sih kepada anak-anak zaman sekarang gitu kan, kayak mereka tuh orang tuanya sibuk kerja terus larinya ke lingkungan. Nah salah pergaulan itu kan juga faktor juga kan Bu gitu. Betul, tapi kalau kita harus fokus kepada penguatan keluarga dulu, itu yang penting karena pendidik pertama dan utama itu ada di keluarga. Jadi bagaimana orang tua, pengasuh, pengganti itu memahami, mengetahui juga tentang kesehatan reproduksi ini. Kemudian bagaimana juga nanti anak itu memiliki akhirnya resiliensi pada dirinya sejak dari dalam keluarga. Dan apapun tantangan, kita sekarang ini menyebutnya tantangan karena kita tidak bisa menghindar tantangan terhadap sumber daya manusia dimanapun itu berada masih tinggi ya, masih tinggi, dan ini harus kita bentengi karena misalnya katanya teknologi informasi akibat pisau seperti pisau bermata dua, ya kita yang harus mengendalikan teknologi informasi. Jadi kalau anak-anak kita sudah diberikan ditingkatkan resiliensi dirinya, tentu saja tidak bisa dengan sendirinya anak-anak ini, tapi adalah bagaimana dikuatkan kualitas keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Nah untuk itulah memang Bapak Presiden menyampaikan 5 amanat prioritas, yaitu ya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pengasuhan dalam keluarga kepada anak. Nah ini tentunya salah satunya adalah bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi ini, tapi tidak hanya di sekolah nih Mbak Rena, tapi juga bisa melalui tim penggerak PKK, teman-teman media yang juga bisa berkontribusi untuk memberikan informasi terkait dengan ini, dan juga dalam forum-forum forum-forum edukasi lainnya. Ya, jadi di sekolah tetap karena memang itu waktu anak tadi ada sekian banyak di sekolah ya. Jadi dan yang kelima itu adalah pencegahan perkawinan anak. Jadi ada 5 program prioritas yang memang harus kita kejar untuk itu. Tapi selain kan faktor utamanya itu kan terlanjur hamil, tapi banyak pemberitaan bahwa si anaknya yang minta pengen nikah dini itu loh Bu. Itu gimana nih Bu? Ya mungkin teman-teman semuanya kita harus memiliki persepsi dan mari kita pikirkan apakah betul anak itu yang meminta, apakah ada keinginan anak untuk tidak bersekolah, apakah ada keinginan anak itu untuk menikah usia anak. Kenapa ini terjadi? Pasti anak itu adalah korban. Korban apa? Kehilangan kasih sayang. Itu bisa mencari kasih sayang. Kemudian korban informasi yang dengan mudah itu diperoleh oleh anak. Tanpa anak mengakses, tiba-tiba muncul informasi-informasi yang sebenarnya belum layak dilihat, ditonton dan dibaca oleh anak. Nah akhirnya apa? Anak-anak kita ini kan kepo, ingin tahu. Nah ini dia mencoba merasakan, wah enak ya,
enak ya menikah usia anak ini. Teman saya tuh udah nikah tuh kemana-mana bisa berdua, padahal luar biasa dia nggak tahu misalnya si anak itu kan hanya melihat kegembiraan, melihat apa yang terjadi, tapi dia tidak tahu sebenarnya kekerasan juga bisa terjadi. Dan inilah yang menyebabkan kenapa anak itu kalau dikatakan dia ingin menikah itu pada usia anak, ini permintaan anak, rasanya ini anak juga korban. Walaupun itu permintaannya mereka sendiri ya, ingin menikah, tapi di balik itu pasti dia korban. Korban karena kurang kasih sayang entah dari keluarganya itu ya Bu ya, yang mengakibatkan mereka itu kayak ya udahlah lari ke pacarnya. Nah, kurang pujian, kurang apresiasi diri, itu bisa terjadi ya. Jadi sehingga dia merasa nyaman dengan bahkan tidak hanya dengan menikah anak usia anak, tapi menikah anak dengan orang dewasa, bahkan orang yang lebih tua daripada mereka gitu ya, karena ingin figur seorang ayah, karena tadi kalau itu yang muncul dari keinginan anak, pasti itu penyebabnya terjadinya seperti itu. Oke, nah tadi kan regulasi sudah, sosialisasi udah, nah aku mau tanya nih sama Bu Dokter Winnie nih, dari sisi kesehatannya Bu, apa sih bahaya perkawinan dini itu Bu pada usia anak sendiri? Terima kasih Mbak Rena, Bu Rini, ya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan ya sama Bu Rini tentang atau data-data bahwa pernikahan usia dini itu masih tinggi. Tapi kalau dari pendapat saya ya, selain pernikahan dini itu juga mungkin seks bebas juga masih sekarang tuh jadi jadi mungkin terutama di kota-kota besar ya, itu jadi tren mungkin lifestyle ya. Gitu ya, iya, Bu ya. Jadi tren gitu ya, lifestyle gitu ya. Sementara mereka tidak tahu bahayanya untuk seks bebas ini. Yang tadi Mbak Rena bilang terlanjur hamil gitu ya, terus jadinya akhirnya ujungnya menikah dini. Nah dari awalnya itu memang seks bebas. Sementara mereka tidak tahu bahayanya untuk seks bebas adalah misalnya penyakit menular seksual, kemudian kanker serviks, jadi infeksi human papillomavirus HPV, yang kemudian nanti setelah sekian tahun itu akan terjadi kanker serviks. Pada saat ini atau sudah beberapa tahun terakhir, angka kanker serviks itu bergeser ke usia muda. Usia 25 tahun sampai 30 tahun sudah kena kanker serviks. Padahal secara teori dari infeksi human papillomavirus HPV sampai terjadi kanker serviks itu butuh waktu lama. Dari 10 sampai 15 tahun. Artinya kalau dia usia 30 tahun sudah terjadi kanker serviks, berarti dia sudah melakukan hubungan seksual mungkin usia 15 tahun. Nah dan itu pun kalau kita anamnesis ya, atau maksudnya kita gali, banyak yang tidak mengaku kalau sudah melakukan hubungan seksual di usia muda. Tapi ya terutama di kota besar memang lifestyle itu ya menentukan. Tadi yang Bu Rini bilang menonton yang belum waktunya gitu ya, jadi ya pada kepo gitu ya mungkin ya, sehingga jadi mencoba akhirnya kemudian jadi menjadi suatu kebiasaan, kemudian berganti pasangan. Nah itu juga salah satu bahaya yang kalau dilihat dari sisi kesehatan. Belum tadi yang pada akhirnya kalau terjadi pernikahan dini juga dari obstetri ya, dari kebidanan, angka kematian ibu bisa meningkat atau angka kematian bayi meningkat. Kemudian pada saat kehamilan itu juga bisa terjadi kelahiran prematur atau keguguran, aborsi gitu ya. Kemudian juga misalnya dari segi psikososial, seorang anak belum tentu dia mampu sudah menjadi ibu ataupun menjadi seorang istri gitu ya, yang perfect gitu ya, karena mereka jiwanya juga masih anak-anak, mereka pingin
pingin juga main gitu ya, atau pinginlah yang dia sendiri ingin lakukan gitu, sehingga kadang-kadang mungkin dari psikososial pada akhirnya nanti yang tadi Bu Rini bilang ada kekerasan dalam rumah tangga karena masing-masing mempunyai egonya sendiri-sendiri gitu kan, sementara ada anak yang harus dibimbing gitu. Nah itu mereka belum siap. Tadi kan yang apa, reproduksi kesehatan, terus akhirnya si ibu jadi kanker serviks itu. Ya. Nah kalau dari segi anak yang dilahirkan, apa dampaknya Bu yang dari kesehatan itu? Kalau dari segi anak tadi saya sudah atau Bu Rini juga sudah singgung tadi ya, misalnya bayi lahir prematur, stunting gitu ya. Kemudian juga kalau dari infeksi HPV sendiri itu mungkin misalnya dari si anak lahir normal gitu ya, mungkin terkena infeksi HPV, ada yang namanya papiloma laring ya, atau terkena infeksi virus HPV itu sendiri. Memang pada kasus pada bayi atau pada anak-anak yang lahir dari ibu yang infeksi HPV mungkin tidak terkena kanker gitu ya, tetapi memang ada penyakit-penyakit infeksi yang memang bisa dialami juga si baby itu dari misalnya ibu yang dengan infeksi menular seksual, penyakit menular seksual. Nah itu juga bisa tertular ke bayinya. Jadi kanker serviks, terus anaknya bisa stunting, bisa prematur, bisa itu. Sebenarnya tuh yang dari pergaulan juga psikososial gitu. Apa sih Bu yang pengen apa untuk mencegah semuanya itu dari sisi kesehatan gitu? Tadi sebenarnya yang sudah Bu Rini juga sebutkan bahwa pendidikan seks, edukasi seks di keluarga itu juga penting. Tadi tuh ide bagus juga tuh Bu, dari Bu Rini itu dipertontonkan aja tuh video tuh ya. Kalau misalnya kalau yang misalnya melahirkan itu gimana sih gitu ya, atau misalnya penyakit menular seksual tuh kayak apa gitu ya, atau kanker serviks itu kayak apa, sehingga mereka kalau mau mencoba gitu jadi mungkin berpikir gitu 2-3 kali untuk melakukan. Itu ide bagus juga gitu ya. Jadi memang untuk pendidikan seksual, selain pendidikan seksual dalam keluarga, saya pikir juga tadi yang pengaruh-pengaruh film ya, atau tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah itu di kota-kota besar ini memang sulit gitu ya. Jadi kadang-kadang tontonan yang jelas-jelas usia 17 tahun ke atas, tapi anak-anak juga diajak gitu untuk menonton ya. Misalnya ada kekerasan atau ada seksual gitu. Nah itu yang pasti anak-anak tuh kepo ya, pingin mencoba gitu. Terus menurut dokter Winnie nih, kan kayak sekarang emang pergaulan bebas kan udah nggak bisa di stop lah, intinya kayak gitu, udah banyak banget. Itu gimana Bu yang udah telanjur masuk ke gitulah? Nah kalau menurut saya memang kalau kita dari segi agama, kita kan pasti akan memberitahu bahwa itu suatu hal yang tidak boleh, yang dilarang gitu ya. Tapi kalau sudah tercebur sudah tercebur, lebih baik kita bilang menggunakan alat kontrasepsi. Karena apa? Supaya tidak terjadi penyakit menular seksual dan supaya dia tidak hamil. Karena begitu hamil pasti ya harus bertanggung jawab. Akhirnya ujung-ujungnya pernikahan dini begitu kan. Nah jadi pada yang seperti di Amerika atau di Eropa itu biasa, suatu hal yang biasa, usia 17-18 tahun atau lebih muda lagi mereka datang ke dokter obgyn untuk meminta alat kontrasepsi, pil KB misalnya, supaya apa? Supaya mencegah kehamilan. Nah, gitu. Terus bagi yang udah tertular nih, bagaimana Dok? Tertular misalnya, kayak penyakit
seksual gitulah, menular seksual ya, gitu. Ya pasti harus diobati ya, pasti harus diobati, dan kita juga menasihati bahwa selama ini belum sembuh ya tidak bisa melakukan hubungan seksual terhadap partner. Itu aja sih. Terus untuk ibu-ibu muda yang masih anak-anak nih kan belum siap nih untuk kayak merawat anaknya, apa yang ingin ini Bu dokter sendiri? Ya kalau memang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini, mungkin ya support dari keluarga, dari orang tua, karena memang si ibu ini masih anak-anak, berarti memang harus disupport oleh ibunya gitu ya, supaya dia dapat melalui ya pernikahan yang memang sudah terlanjur terjadi begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Nah, tadi nyinggung balik lagi ke tentang edukasi tentang penggunaan kontrasepsi nih Bu. Kan emang di sini kan masih tabu banget nih. Gimana masukan untuk pemerintah atau masukan untuk stakeholder yang lain itu untuk mengedukasi tentang seperti itu tuh bagaimana, Dok? Ya, memang selain tadi undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi itu juga pendidikan seksual dan mungkin regulasi dari pemerintah ataupun juga karena memang tadi tabu ya, jadi sehingga misalnya kalau ini pendapat saya pribadi ya, untuk pemberian kontrasepsi pasti banyak yang reject gitu ya. Tapi artinya dari kita sendiri mungkin dari keluarga mungkin selain pendidikan seks juga yaitu membatasi tontonan-tontonan pada anak-anak kita yang memang belum sesuai umurnya gitu, tentang kekerasan ataupun seksual, sehingga ya mereka tidak berkeinginan gitu untuk mencoba. Sama halnya dengan narkoba gitu. Narkoba itu juga dari mencoba gitu kan. Nah, sama ini dengan seksual itu dengan mencoba. Nah, kita edukasi keluarga untuk mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak atau orang tua untuk mengajak anak-anaknya melakukan tindakan-tindakan yang positif gitu. Jadi bukan hanya menikmati gadget, tapi juga misalnya keluar gitu ya, kemana gitu ya, untuk tindakan-tindakannya misalnya lingkungan gitu ya, atau misalnya kan ini sekarang kan jarang ya semuanya pakai gadget gitu ya, jadi semuanya di rumah masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi mungkin itu dari saya gitu, artinya bisa mengesampingkan pemakaian gadget gitu, sehingga info-info yang mungkin belum waktunya mereka tidak nonton gitu ya, tidak. Tapi biasanya tuh ibu muda daripada rewel anaknya dikasih gadget gitu kan, Dok? Itu gimana? Ya. Kalau ya artinya seandainya pun diberikan gadget, paling enggak harus ada yang mengawasi nih apa sih yang ditonton, atau mungkin bisa di lock tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Jadi supaya bisa terhindar nih dari info-info yang memang tidak sesuai gitu. Dari faktor keluarga kan sudah nih, faktor lingkungan untuk mencegah perkawinan dini itu dari segi kesehatan gimana, Dok? Ya memang kalau untuk faktor lingkungan kelihatannya harus dari kebijakan dari Bu Rini kali ya, kalau dari lingkungan ini. Kalau untuk dari kesehatan sih sebenarnya susah juga ya kalau dari bidang kesehatan gitu ya Pak. Paling tidak dari sekolah misalnya ada pendidikan tadi yang Bu Rini bilang, kesehatan reproduksi, kemudian pendidikan seksual, karena sejak zaman saya dulu sekolah juga ada pendidikan seks
edukasi seks itu di SD ada, di SMP ada, di SMA pun juga ada gitu. Jadi artinya dari dulu itu juga sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana penerimaan dari si anak ini dari pendidikan seksual tersebut. Tapi untuk usia anak, maksudnya umur berapa sih orang tua mengajarkan tentang pendidikan reproduksi itu atau edukasi seks itu, cocoknya umur berapa gitu? Ya pada saat akil balik, begitu yang misalnya yang perempuan sudah mens, ya kan? Kita harus mengasih edukasi seksual, apa sih artinya nih menstruasi gitu kan? Atau misalnya yang laki-laki gitu, apa sih artinya gitu misalnya, sudah akil balik. Nah apa bahayanya gitu kan? Apa yang harus dihindari misalnya kalau antara anak perempuan dengan anak laki, apa sih yang harus dihindari? Itu apa sih bahayanya? Itu terus terang itu yang dialami saya sendiri karena ibu saya juga mengajarkan saya seperti itu. Gitu. Jadi saya pun juga kebetulan anak saya 3 perempuan semua ya. Mereka juga saya edukasi bahwa apa sih bahayanya gitu. Kalau sudah menstruasi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Terus ya kan berarti kan emang terakhir kan dirinya anaknya sendiri gitu lah yang itu. Terus lingkungannya harus jaga lingkungan juga, pergaulan juga. Nah, banyak banget Bu kasus yang udah telanjur, pacaran, hamil terus akhirnya ini gugurin. Nah, ini gimana nih Bu menurut Dokter Winnie gitu? Ya kalau untuk aborsi, kalau dari dokter kandungan sendiri kita semua tidak ada yang melakukan kecuali kalau dia ilegal gitu ya. Artinya kalau memang sudah terlanjur hamil ya kita bilang ya itu sudah rezeki gitu ya. Kalau memang itu ya lanjut saja. Nah tetapi pada akhirnya mereka pasti akan mencari aborsi yang ilegal. Nah itu yang harus kita dari mungkin dari kesehatan, illegal abortion itu harus berantas ya, pokoknya harus ditiadakan. Nah untuk kalau yang artinya menurut saya harus dipahami orang tua kepada anak itu juga harus sebagai teman. Artinya kalau misalnya memang sudah terlanjur hamil misalnya, harus si anak mempunyai keberanian untuk bercerita kepada ayah ibunya apapun. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan supaya dan ayah ibunya ya memang rasa malu, rasa itu pasti ada. Rasa kecewa itu pasti ada, tapi ya menurut saya harus support kepada si anak. Jangan melakukan hal-hal yang ilegal seperti aborsi yang nanti pada ujung-ujungnya akan terjadi infeksi. Nah kalau sudah terjadi infeksi pada rahim kemudian harus diangkat rahimnya sama sekali tidak bisa punya anak. Wow, terima kasih Dokter Winnie atas paparannya. Nah ternyata banyak banget masalah kesehatan ibu dan anak pada pernikahan usia dini. Oke, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini kami mengundang teman-teman wartawan yang hadir untuk bertanya ya. Kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 2 penanya. Silahkan penanya nanti menyebutkan oke langsung nih. Oke, siapa dulu? Oh dari detik.com ya? Halo, saya Zizi dari Detikcom. Pertama pertanyaan untuk Ibu Rini, kan tadi disebutkan ada 55.000 dispensasi nikah yang diajukan di tahun 2022. Ada data nggak sih Bu sebenarnya tingkat atau presentasi yang paling banyak anak usia menikah dini itu di daerah mana dan faktor penyebabnya apa saja? Nah untuk Ibu Dokter, di awal pemaparan tadi dokter sempat menyinggung terkait seks bebas yang sudah menjadi lifestyle ya Bu ya, Dok ya. Memang kalau kita bisa lihat apalagi di Twitter dan media sosial lain kayak tren FWB, sleep over date atau istilah-istilah lain yang mengarah ke situ memang banyak digaungkan oleh sayangnya para remaja dan menjadi tren
Nah, mungkin buat insight ya dok ya, apa saja sih yang bisa terjadi pada tubuh, terutama pada perempuan jika kita terlanjur seks bebas gitu Bu. Terima kasih. Oh sama satu lagi Bu, terkait tingginya dispensasi nikah dan pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini, apakah bisa disebut Indonesia itu krisis atau darurat pernikahan dini di Indonesia Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sizu dari detik.com ya. Jadi pertanyaan tentu saja ada data ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari data prevalensi perkawinan. Jadi data untuk perkawinan anak ini ada dua. Yang pertama data terkait dengan dispensasi kawin. Yang tadi kami sebutkan di akhir tahun 2022 ini berdasarkan data dari Badilak itu 52.000 dan itu wilayah yang tertinggi pengajuan diskanya adalah di 4 provinsi tertinggi terbanyak, yaitu pastilah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian juga ada di Sumatera Selatan. Nah ini yang kalau dilihat dari data Diska, tapi beda dengan data prevalensi perkawinan anak yang dihitung oleh BPS ya. Jadi kalau prevalensi perkawinan anak kalau di Indonesia akhir tahun 2022 itu 8,06%, itu yang tertinggi. Itu juga ada di di beberapa, di 4 ya, ada di NTB, kemudian ada juga di Kalimantan Tengah. Ini ada datanya tadi kami sudah bisa sampaikan, ini data dari BPS yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada 4 yang tertinggi di prevalensi tersebut. Boleh ditampilkan data tersebut. Jadi itu ada kita melihat trennya dari 2020 ada yang mungkin bisa dilihatkan bagaimana tren dari pengajuan dispensasi perkawinan anak ini mulai tahun 2020, 2021 dan 2022 kita bandingkan dengan prevalensi yang terjadi, yang dihitung berdasarkan data indeks-indeks yang dihitung oleh BPS. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kenapa di provinsi itu misalnya diskanya tinggi, tapi kok tidak inline dengan prevalensi gitu ya. Nah ini terlihat ya. Jadi 2020, 2021, 2022, nah ini ada 52.000, tapi 22.000 yang mengajukan diska, yang disetujui itu adalah 50.000 sekian. Jadi ada sekitar 1.345 yang menarik kembali, yang tidak jadi mengajukan atau setelah diedukasi oleh pengadilan agama akhirnya menarik tidak jadi gitu ya. Nah ini datanya ada lengkap, nanti kami juga disupport dari Badilak. Itu clear ya dari pengadilan agama. Nah kemudian yang berikutnya yang di bawahnya kalau kita lihat next slide. Nah ini data adalah prevalensi. Nah kalau dilihat dari sisi tadi RPJMN kita itu udah turun terus tuh. Indonesia itu tahun 2020 itu 10,35%, kemudian 9,23 dan 2022 itu sudah 8,06. Nah itu kelihatan nih data dari seluruh Indonesia. Tentu berbeda ya dari kalau kita lihat tadi provinsi Jawa misalnya ya, Jawa Timur misalnya yang itu 7,8, nah tapi kan diskanya tinggi, sangat tinggi gitu ya. Nah ini data yang terinci. Nah kalau kita lihat tadi Mbak Zizu menyatakan apa sih penyebabnya? Nah penyebabnya ada 9 faktor sebenarnya penyebab terjadinya perkawinan anak ini ya. Tadi kalau dikatakan penyebabnya adalah karena keinginan anak. Kalau misalnya kita lihat diska itu sedikit yang menikah karena perkawinan kehamilan yang tidak diharapkan. Tapi itu adalah yang pertama adalah faktor-faktor tadi ingin merasa nyaman, ketenangan. Nah tapi sekali lagi kita ingin samakan persepsi bahwa itu anak adalah korban. Karena dia tidak mendapatkan haknya untuk kasih sayang. Dia tidak mendapatkan haknya untuk bagaimana pengetahuannya tentang pendidikan kesehatan reproduksi tadi. Dia belum paham, dia belum dapat. Nah inilah PR kita bersama untuk terus kita melakukan edukasi. Kalau dikatakan Indonesia darurat perkawinan anakkah? Ternyata angkanya masih cukup tinggi.
Nah ini yang kita harus terus bersama ini kita sampaikan kepada semua masyarakat, dan yang paling penting adalah edukasi yang kita berikan sesuai dengan tingkatan usia anak. Nah tadi ditanyakan sejak usia berapa pendidikan kesehatan reproduksi ini harus diberikan. Teman-teman semuanya, kita tahu dulu waktu Inpres 1 tentang kesehatan seksual anak, ya anak harus tahu dari usia dini ya, dari usia TK gitu ya, sudah mulai dikenalkan apa yang boleh dipegang oleh orang lain, apa yang menjadi privasi dirinya, even itu orang tuanya. Nah sekarang ini kan kita sangat miris ya, harusnya memang itu tidak dilakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat, bahkan ada ayahnya yang melakukan, kakaknya yang melakukan, dengan komposisi anak-anak yang masih kecil. Nah itu pun dia nggak tahu, itu kan KESPRO, kesehatan reproduksi, yang dia harus paham dari kecil. Apa yang boleh dilihat, apa yang boleh dipegang oleh orang lain, yang itu adalah menjadi privasinya anak-anak sendiri. Nah kita ingat dulu ada video atau film ya, Geni dan Aksa. Nah ini ada terus kita gaungkan. Jadi mulai tingkatan usia itu dengan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan siklus hidup. Kalau kita lihat, kita yang bicarakan hari ini, kalau anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, yang kita bicarakan hari ini adalah 10 sampai 19 tahun. Nah kalau di anak kan 10 sampai 18 tahun, undang-undang perkawinan 10 sampai 19 tahun. Beda lagi dengan BKKBN sampai 24 tahun sebenarnya untuk kesehatan reproduksi ini, yang supaya KESPRO kita itu lebih kuat apalagi di lingkup itu, karena kalau tidak bisa jadi anak yang dilahirkan itu besar, jalan keluarnya kecil. Nah ini terjadi kan macam-macam, yang bisa terjadi anemia dan lain-lain. Nah ini akhirnya kita mendapatkan generasi yang lost generation. Ini dampaknya tidak hanya karena dia stunting kurang, tapi dampak ke depannya. Ini harus kita stop perkawinan usia anak ini. Mungkin itu. Oke dok, tadi tentang lifestyle nih, udah jadi lifestyle sex bebas itu pertanyaannya Kak Zizu, bagaimana dok? Tadi yang ini ya, perubahan yang terjadi ya pada tubuh ya, baik, terima kasih. Jadi untuk wanita muda, wanita atau remaja itu perubahan panggul itu dimulai pada saat dia menstruasi pertama, menarche. Nah kemudian di kandungan itu akan tumbuh ya sesuai dengan usianya sampai dia lengkap untuk menerima suatu pembuahan. Nah itu pada usia dewasa. Nah apabila terjadi seks atau bahkan pernikahan usia dini sehingga kehamilan lah ya. Nah ini si organ kandungan ini sebenarnya belum siap, belum matang untuk menerima kehamilan. Akibatnya apa? Akibatnya dari segi infeksi, misalnya serviks, bisa terjadi infeksi HPV, dan risiko untuk terjadi kanker serviks lebih besar. Kenapa? Karena serviks belum matang, kemudian adanya seks ya, sehingga si organ serviks itu selain dari sel-selnya itu sendiri lebih mudah terjadi infeksi HPV, lebih mudah terjadi perubahan sel menjadi lesi prakanker, dan kemudian terjadi kanker serviks setelah sekian tahun. Atau misalnya penyakit menular seksual. Kemudian untuk kehamilan itu sendiri. Nah, untuk kehamilan itu sendiri pada usia remaja yang terjadi adalah eklamsi, preeklamsi, kemudian juga bayi lahir prematur, kemudian juga mungkin infeksi pada masa nifas ya setelah melahirkan, ataupun juga perdarahan. Ya, perdarahan
setelah persalinan. Ya, jadi itu adalah bahaya-bahaya meskipun hal tersebut juga bisa terjadi pada setiap ibu yang hamil, maksudnya pada usia dewasa juga bisa, akan tetapi risikonya pada anak-anak atau pada remaja itu akan lebih tinggi dibandingkan pada usia dewasa. Ya usia yang matang ya 20 tahun ke atas sudah dikatakan matang untuk hamil, pembuahan gitu ya. Tapi kalau di bawah 20 tahun ya, apalagi kalau di bawah 17 tahun itu sangat riskan. Oke, ternyata Bu Rini dan Dokter Winnie yang di Zoom itu ada yang mau tanya nih dari kompas.com, Kak Sonya. Langsung aja Kak Sonya, mau tanya Kak. Baik, terima kasih, saya dari Kompas Koran, bukan kompas.com. Oke, maaf. Ya, saya ingin tanya dokter, pertanyaan saya singkat tadi ya. Saya setuju dokter tadi bilang bahwa sosialisasi pendidikan tentang seksual ya. Tapi kalau bahasa sekarang sih Kespro dok, yang lebih keren karena kalau menggunakan diksi pendidikan seksual itu biasanya di sekolah-sekolah itu kayaknya kurang familiar dok. Jadi lebih banyak yang familiar itu adalah kesehatan reproduksi. Jadi saya juga sepakat dengan dokter tadi. Tapi kalau jujur dok, hampir sebagian sekolah itu masih belum banyak loh yang familiar dengan pendidikan Kespro. Kalaupun akan menyinggung itu hanya di biologi. Tetapi saya beberapa kali tanya di sekolah-sekolah, nggak banyak dok yang menjelaskan Kespro itu secara terbuka. Lalu kemudian bahkan ada sekolah-sekolah yang masih menganggap tabu untuk mengajarkan Kespro. Kalau anak saya, di sekolah anak saya sejak SD itu sudah diberitahu. Sebelum akhir balik pun saya sudah mengetes kepada anak saya cowok ya dok. Saya tanya, kamu diajarin nggak siapa yang boleh sentuh tubuhmu? Oh iya mama, dia udah tahu, sekolahnya udah ngajarin. Oke. Jadi saya ingin model kampanye yang lebih efektif supaya benar-benar orang tua maupun anak-anak itu alert ya. Mereka menyiapkan diri untuk bahwa ini bahaya nih, ada kanker serviks. Bahkan BKKBN tuh kalau Pak Hasto tuh lebih ngeri lagi, dia tidak bilang kanker serviks. Tidak hanya itu, dia bilang akan badan keropos karena ibu muda, anak-anak dengan bayinya itu berebut kalsium misalnya ketika hamil. Nah, mungkin kampanyenya seperti apa ya dok yang lebih efektif? Begitu juga dengan Bu Rini. Sejauh ini menurut Bu Rini tingkat kehamilan anak-anak kan menjadi tinggi. Sekarang pertanyaan saya, apakah memang cara kita berkampanye kurang efektif atau gimana ya Bu Rini? Ada cara-cara lain yang harus diperkuat atau ditingkatkan menurut Bu Rini? Itu pertanyaan saya, mohon maaf saya sambil ini ya. Itu Bu Rini dan Bu Dokter mungkin juga bisa di-share kepada kami wartawan seperti apa kampanye membangkitkan, meningkatkan kesadaran orang tua maupun anak-anak supaya janganlah sampai pada perkawinan anak karena bahayanya jauh lebih besar dan ngeri gitu ya, masa depan mereka pasti akan hancur. Terima kasih dokter dan Bu Rini. Kalau memang dari bidang kesehatan untuk pemberian info kanker serviks, kemudian juga hubungan seks bebas memang sudah dikerjakan.
sudah dikerjakan, tapi memang sasarannya lebih banyak kepada ibu-ibu memang. Nah untuk remaja memang ada, tetapi belum seperti ibu-ibu, karena memang di sini kita targetnya adalah untuk meningkatkan capaian screening kanker serviks. Mungkin nanti untuk ide atau usul info terkait kanker serviks, infeksi HPV pada remaja, bisa kita nanti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, bisa untuk lebih luas diberikan kepada remaja, tentunya di seluruh provinsi. Karena memang pada saat ini kita untuk Kementerian Kesehatan sendiri lebih fokus untuk meningkatkan capaian screening kanker serviks, di mana angka kejadian kanker serviks kita masih tinggi. Sebaliknya kalau kita lihat di negara-negara barat, untuk ketemu kasus kanker serviks saja sudah susah. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan atau tepatnya dari bidang onkologi sendiri, kita lagi berusaha untuk meningkatkan bagaimana sih ibu-ibu datang secara rutin ke entah puskesmas atau posyandu untuk melakukan screening kanker serviks begitu. Tetapi ide untuk penyampaian informasi kanker serviks, HPV dalam kaitannya dengan seks bebas pada remaja itu sangat baik sekali. Nanti mungkin kami juga dari Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai Pusat Kanker Nasional, kita juga akan bekerja sama atau memberikan info, input kepada Kementerian Kesehatan supaya dapat meningkatkan juga pemberian info kepada remaja, kepada sekolah tentang hal tersebut. Terima kasih. Tadi untuk Bu Rini, tingkat kehamilan anak kan tinggi. Apakah kampanye dari Kemen PPA itu kurang efektif, Bu? Baik, makasih Kak Sonya, Kak Rena, makasih semuanya. Yang pertama pertanyaannya, apakah kampanye kurang efektif? Bukan hanya oleh Kemen PPA, karena ini kan ada dari Stranas PPA ada 15 kementerian lembaga. Ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pendidikan. Jadi kalau kita lihat kurang efektifkah? Ya, mungkin iya kurang terus menerus ya. Karena apa? Yang pertama adalah kita tentu menyesuaikan berapa banyak sih misalnya media-media sekarang ini, media sosial yang anak-anak muda gandrung ini, anak remaja kita ya. Pernah nggak kita lihat yang sekarang misalnya media TikTok ya, yang mengedukasi. Ini loh dampaknya kesehatan itu kalau kawin usia anak itu pendarahan terjadi, karena tanpa kita pungkiri nih teman-teman media, kita selalu membacakan dari pendidikan, dari perpustakaan, gemar membaca, itu yang selalu kita dengungkan. Tapi ternyata anak-anak kita sekarang ini lebih senang untuk mendengar dan melihat. Ada media billboard yang besar, terus terjadi ada kita buat misalnya pendarahan dan yang menakutkan saja dia ada, oh itu ya. Tapi kalau dikasih tulisan, ini yang perlu kita dorong anak-anak kita, bagaimana dia bisa mau membaca, mau mendalami. Tidak hanya kalau hanya kita misalnya tadi Kak Sonya mengatakan BKKBN, tidak lagi kanker serviks. Apa sih kanker serviks? Keropos tulang, hancur nih tulang-tulang kita kan gitu kan. Langsung disampaikan begitu aja gimana Dok kan gitu kan. Jadi anak-anak itu saya nggak mau lagi, saya takut gitu ya. Terus kepada orang tua beda lagi edukasinya gitu kan. Jadi bagaimana gitu kan. Jadi perlu kita evaluasi Kak Sonya terkait dengan efektivitas kampanye kita. Nah ini tentu keterlibatan teman-teman media sangat diperlukan gitu ya. Kita buat kampanye masif. Tapi ini selalu karena dengan kita tadi yang seperti kami sampaikan, tidak hanya di Stranas PPA itu sudah jelas pembagian tugas, karena siapa melakukan apanya clear. Yang paling nanti ya teman-teman media juga bisa memberikan juga masukan edukasi dan lain-lain. Kita lihat efektivitasnya nanti, karena sekarang ini
strategi nasional pencegahan perkawinan anak itu tahun ini sedang diusulkan untuk menjadi peraturan presiden. Ini juga penguatannya. Jadi mungkin itu kita lakukan, mungkin perlu dilakukan riset barangkali ya, apakah betul belum optimal, bukan tidak efektif, belum optimal sosialisasi yang kita berikan, karena ini banyak faktor. Yang pertama, apakah materinya yang tidak tepat sasarannya, apakah media kampanyenya, atau bagaimana komitmen dari tingkat wilayah terkecil, misalnya dari desa, kepala desa, lurah, itu kan perlu, karena masyarakat itu ada di tingkat akar rumput terbawah. Maka melalui model yang sekarang ini Ibu Menteri, Ibu Bintang menggagas bersama dengan juga Kemendes dan dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu model desa ramah perempuan dan peduli anak, yang di dalam indikatornya ini sangat-sangat jelas bagaimana nanti upaya tidak hanya memang tidak ada tertulis kesehatan, tapi di dalam pengasuhan, nah itu mencangkup keseluruhannya. Jadi ini mungkin yang perlu kita lakukan bersama untuk next time-nya kita lihat belum optimalnya ini seperti apa, sehingga perkawinan anak ini masih saja tinggi tadi ya. Itu. Terima kasih Kak Sonia, terima kasih Mbak Rena. Mungkin ditambahkan ya Bu Rini, tadi Kak Sonia bilang ternyata pendidikan Kespro belum ada nih, ada sekolah yang ada sekolah yang tidak, mungkin ya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bahwa masuk ke dalam kurikulum begitu, karena itu hal yang penting. Jadi bukan hanya pelajaran eksak, matematika, IPA gitu ya, IPS gitu, tapi juga Kespro gitu. Tapi apakah sebenarnya udah diajukan Bu untuk kurikulum Kespro ini masuk ke kurikulum pendidikan kita gitu? Ya, ini sudah kita advokasi dan kita dorong bersama, tapi Kementerian Pendidikan sebenarnya sangat positif untuk menerima ini. Jadi pada saat kita diskusi di tingkat kementerian lembaga yang dipimpin langsung oleh Ibu Menteri juga, nah ini juga hadir Dirjen Pendidikan, kemudian Inspektorat Jenderalnya, dan berbagai macam disampaikan oleh tidak hanya oleh kami di tingkat kementerian lembaga, mendengarkan dari teman-teman yang bergerak di tingkat grassroots, pemerhati anak, kemudian juga dari forum-forum anak ya, menyampaikan kenapa pendidikan kesehatan reproduksi ini masih kurang, masih yang seperti tadi kami sampaikan, karena mereka tidak tahu. Nah ini sudah kami advokasi dan mudah-mudahan ini bisa masuk ke dalam saat ini seperti yang Mbak saya tadi menyampaikan ya Mbak, bahwa sudah ada pendidikan Kespro itu, tapi masih terintegrasi ke dalam pelajaran biologi, Bu Dokter. Ada, tapi enggak spesifik, dan jam pelajarannya juga sangat kecil. Nah ini yang kita dorong, oke lah misalnya tidak tersendiri, tapi bagaimana ini lebih diperpanjang, lebih didalami, karena ternyata ketidakpengetahuan Kespro ini yang menjadikan anak nggak takut untuk hamil, padahal dampak risikonya tinggi Dok. Nah ini mungkin seperti itu Kak Rena. Oke Dok. Oke Bu Rini. Nah untuk teman-teman wartawan yang ada di sini yang hadir langsung, ada yang mau bertanya? Saya Heru dari Radio El Sinta. Izin bertanya, tadi kan Ibu mengungkapkan bahwasannya kasus yang paling tertinggi dalam kasus perkawinan anak ini kan di Jawa Barat dan Jawa Timur ya, Jawa Timur Jawa Barat, dan 2 kota lainnya itu tadi ya. Nah ini Bu, yang bisa gak diperinci ini dari kalangan atas atau kalangan menengah ke bawah yang terkait jumlah kasus ini? Itu aja sih. Ya, baik Mas Heru dari El Sinta ya. Jadi kalau kita lihat memang ini agak bervariasi ya, dari segmen mana nih sebenarnya yang terbanyak gitu ya, dari golongan menengah kah, golongan atas kah? Sebenarnya yang paling banyak itu adalah yang memang dari golongan menengah ke bawah. Nah tapi tetap ada Pak Heru dari anak-anak yang memang tadi karena orang tuanya berada, orang tuanya berkecukupan, orang tuanya memiliki gelar yang panjang gitu ya. Tapi apa? Karena kurang kasih sayang,
sebenarnya orang tua tidak ada bermaksud ya memanjakan anaknya dengan tadi uang dengan apa gitu, tapi karena ketidaktahuan orang tua. Ya, tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, itu prinsip kita. Tapi karena ketidaktahuan orang tua bagaimana cara dia mengasuh dan mendidik anak, itu terjadi. Dari golongan atas saja ada, tapi memang apalagi kelompok menengah ke bawah, itu yang sangat rentan. Mas Heru, pada saat tidak ada, kita tidak bisa pungkiri kelihatan bahwa sekarang masyarakat kita misalnya di rumah-rumah masyarakat yang golongan memang di bawah itu tuh kan nggak ada kamar gitu ya, tidak, rumahnya satu untuk orang tua dengan anaknya. Dan ya kalau kita tadi bilang kasusnya bilang edukasi mungkin kurang, ya mungkin ini kita harus giatkan karena sebenarnya walaupun seperti itu bisa disekat kok. Ya, bisa disekat. Kita bisa edukasi orang tua. Kapan akan melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Sejak ini kan bisa kita edukasi. Keterbatasan ini memang ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri karena Indonesia memiliki penduduk yang sangat luar biasa, 4 penduduk tertinggi dari seluruh dunia ya, terbanyak ya. Jadi sekali lagi kalau lihat data memang yang paling banyak itu dari yang golongan menengah ke bawah. Tapi bukan zero untuk golongan yang dengan ekonomi tinggi gitu. Gitu Pak Heru. Sebenarnya kalau saat ini bukan karena yang tertinggi itu bukan karena faktor ekonomi ya. Kalau kita untuk dari golongan menengah ke bawah, ya itu kalau misalnya kalau kita lihat yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor yang kedua itu adalah faktor informasi yang mudah diakses yang tadi yang belum layak untuk dikonsumsi, faktor sosial gitu ya, tadi faktor sosial banyak sekali gitu. Nah untuk itulah karena kita lihat ini persoalan anak ini kebanyakan kenapa sih orang tua ingin segera menikahkan anaknya, karena ingin ya sebagian ya ini tanda kutip karena memang dari hasil kajian itu orang tua ingin melepaskan beban tanggung jawabnya karena ekonomi gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena anak-anak sendiri misalnya dia nggak mendapatkan uang, nggak mendapatkan karena temannya punya handphone misalnya nggak dapat, nah itu akhirnya dia melakukan. Kemudian karena orang tuanya nggak sanggup nih untuk menyekolahkan anaknya karena kan sekarang ini kan karena pendidikan kita lihat masih banyak angka anak putus sekolah karena ketidakmampuan misalnya negara bukan apa ya karena kita kan ke negara kan punya kewenangan yang di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nah itu kan ada kewenangan yang berbeda-beda yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Nah ini juga menjadi penyebab. Kemudian tadi ketidakpengetahuan. Nah untuk itulah karena salah satu yang penyebabnya adalah faktor ekonomi misalnya tadi untuk itu Presiden menyampaikan kepada Ibu Menteri karena hampir 60% ini kita di penduduk Indonesia itu adalah perempuan ya. Nah untuk itulah kewirausahaan perempuan itu perlu ditingkatkan, itu arahan Presiden nomor 1 ya, itu akhirnya nanti kan berdampak kepada anaknya, kepada pengasuhan anak, kepada keutuhan keluarga. Ini tapi tidak hanya kewirausahaan di sisi ekonomi saja, tapi kewirausahaan yang berperspektif gender. Jadi paham di sosial, kemudian dia bisa mengaktualisasi dirinya dan mampu terlibat di dalam pembangunan gitu. Jadi kalau perempuan sudah berdaya, sudah ini, tapi tentu kan pengasuhan anaknya sudah bagus dan pemenuhan hak anaknya utamanya termasuk perlindungan anaknya insya Allah bisa terpenuhi gitu. Ya tadi Bu Dery ini mau tanya. Monggo Bu De. Iya, terima kasih. Saya Rini juga Bu. Sedikit aja pertanyaan saya mungkin ke dokter. Jika sudah terlanjur menikah dini, agar tidak untuk si kaum perempuan agar tidak terjadi kanker serviks, kemudian bayi yang dilahirkan itu tidak terjadi stunting, apa yang harus dilakukan kepada calon ibu atau ada tips seperti apa agar sehat gitu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi apabila sudah terlanjur menikah dini, untuk mencegah terjadinya kanker serviks,
Mungkin kita bisa melakukan atau pemberian informasi tadi, yaitu melakukan screening kanker serviks. Kemudian juga pemberian vaksinasi, apalagi kalau dia masih usia muda. Jadi vaksinasi HPV, sekarang juga sudah ada vaksinasi HPV keluaran terbaru dengan 9 tipe HPV yang akan dapat tentunya memberikan pencegahan primer kepada perempuan untuk tidak terjadi kanker serviks. Tetapi memang harus diberikan info bahwa meskipun sudah diberikan vaksin bukan berarti dia tidak terbebas dari kanker serviks, bukan berarti tidak melakukan pap smear lagi. Itu tetap harus dilakukan pap smear karena coverage dari vaksinasi hanya sekitar 80-90% karena saking banyaknya tipe virus HPV, ya, lebih dari 100 tipe. Nah, kemudian kalau untuk stunting, ya memang artinya karena tadi sudah dikatakan bahwa mungkin orang tuanya sendiri usianya anak-anak, sehingga untuk membesarkan seorang anak butuh suatu tanggung jawab, butuh suatu fisik, psikososial yang matang, sehingga untuk pemenuhan misalnya gizi atau pemenuhan karena anak-anak mungkin belum bekerja, ya, untuk jadi income pendapatan mungkin juga untuk pemenuhan gizi juga mungkin kurang. Nah, ya untuk atas dasar hal ini ya kalau memang sudah terlanjur menikah dini ya mau nggak mau dari orang tuanya yang mensupport bahwa untuk membesarkan si keluarga yang usia muda ini supaya cucunya gitu ya, supaya tidak terjadi gizi buruk gitu, atau juga ya memberikan pendidikan meskipun bukan pendidikan yang resmi karena biasanya yang menikah usia dini biasanya putus sekolah. Jadi mungkin memberikan pendidikan yang bisa memberikan nanti akhirnya pekerjaan buat si anak atau modal pekerjaan buat si anak atau orang tua yang masih muda ini untuk supaya bisa bekerja mendapatkan penghasilan pendapatan sehingga ekonomi atau pemenuhan daripada kebutuhan si anak atau si keluarga ini dapat tercukupi. Terima kasih. Tapi dok, kan kalau sudah terlanjur terkena HIV, kanker serviks, kadang kan anak yang dilahirkan juga terjangkit HIV juga nih. HPV atau HIV? HPV, ya. HPV. Nah itu bagaimana tipsnya ya mencegahnya? Apakah bisa anaknya tidak terlahir HPV juga? Dan kalau sudah terlanjur anaknya HPV, bagaimana pengasuhannya gitu Ibu? Ya, Bu Dokter. Makasih. Jadi biasanya kalau misalnya menikah usia muda, memang gini. Jadi infeksi HPV tersebut kita memang tidak bisa dilihat. Artinya gini, kalau misalnya terjadi infeksi HPV pada hubungan seksual yang misalnya hanya beberapa kali atau misalnya 1 kali gitu ya, kemudian hamil, kemudian menikah, mungkin belum terinfeksi HPV. Nah, kalau memang misalnya sudah tahu terjadi infeksi HPV, misalnya HPV 16-18 gitu yang bertanggung jawab terhadap kanker serviks. Nah, itu kita harus cek bahwa tidak terjadi perubahan sel pada serviks. Nah, apabila terjadi HPV 16-18 positif, ya mungkin salah satu dari solusinya apabila masih hamil, ya jangan lahir partus normal, misalnya sesar. Atau misalnya sudah terkena infeksi HPV pada bayi, biasanya papiloma laring. Nah, itu bisa dilakukan diberikan terapi untuk supaya tidak
berkelanjutan. Jadi sebenarnya sih papilomalaring masih bisa disembuhkan. Jadi untuk virus ini, virus HPV memang pada perempuan bisa menimbulkan kanker serviks, akan tetapi pada bayi ya paling papilomalaring, atau misalnya yang kita sekarang juga memberikan edukasi bahwa ibu-ibu kalau habis dari toilet ya harus cuci tangan. Jangan misalnya habis dari toilet nanti kasih makan anaknya tapi nggak cuci tangan. Nah, itu virus itu ada gitu ya. Jadi bukan hanya dari hubungan seksual. Sekarang virus itu HPV ditemukan pada payudara, ditemukan di daerah mulut gitu ya. Nah, itu yang harus juga diberikan edukasi kepada ibu-ibu dalam pengasuhan anak. Luar biasa ya Bu dampaknya virus HPV ini lah ya. Nah, ada yang mau bertanya lagi untuk sesi terakhir? Ya, saya ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan saya Gufron dari Wartawan Nusantara. Ini data yang saya himpun dari lingkungan. Mereka menikah muda, akhirnya hamil. Dia menikahnya itu secara agama. Setelah melahirkan, mereka kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, karena kan sekolah sekarang harus ada akte kelahiran. Saya coba tanya kelurahan, solusinya memang harus nikah dulu di pengadilan agama. Karena keterbatasan biaya mereka nggak bisa menikah. Yang sangat disayangkan karena tidak ada akte kelahiran, anaknya tidak bisa sekolah. Sangat miris sekali kan. Sedangkan program negara itu kan menyekolahkan di atas 7 tahun kan ya. Itu wajib sekolah. Tapi kendala mereka tidak bisa sekolah. Mungkin ibu-ibu ada informasi untuk penyelesaian masalah ini, itu Bu ya. Itu satu. Keduanya, mungkin dari KPPI sendiri ada nggak film untuk edukasi buat anak-anak untuk masalah kenakalan anak-anak, untuk kehamilan muda, efeknya. Yang sampai saat ini kita juga takut kalau edukasi melalui video gitu ada diselipkan gambar-gambar yang tidak seharusnya untuk mereka. Ada baiknya KPPA membuat video untuk itu. Itu kedua. Yang ketiga Bu, saat saya belajar di Indomart atau Alfamart, itu ada gelombang anak muda, ada berapa banyak, itu membeli alat kontrasepsi di situ Bu. Apa mereka mau pesta seks ataupun saya tidak tanya. Karena takutnya mereka mengadakan pesta seks bareng-bareng. Yang disalahkan ini siapa nih Bu ya? Apa kita lingkungan ngasih informasi ataupun negara salah kasih edukasi? Gitu Bu. Terima kasih Bu. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, makasih Mas Gufron. Pertanyaannya 3 pertanyaan. Yang pertama, tentu saja apapun anak yang terlahir di dunia ini, dia tidak bisa memilih. Ya, dia tidak bisa memilih dilahirkan penyebabnya apa, di keluarga mana, oleh siapa, gitu ya. Dan yang terpenting adalah negara sudah hadir bahwa anak yang lahir itu tentu ada dari rahim seorang ibu. Nah, akta kelahirannya sekarang ini sudah bisa diurus dengan akta lahir dari anak seorang ibu. Nah, itu sudah banyak di Prof Zudan waktu beliau masih dan saat ini masih berjalan program-program untuk mempermudah, karena hak anak pertama itu adalah yang mendapatkan identitas gitu ya. Jadi bisa diurus, dan ini kami kemarin juga tidak hanya anak-anak Indonesia, anak-anak yang lahir dari TKI bermasalah saja itu masih menjadi urusan negara apabila itu memang anak Indonesia gitu kan. Jadi itu perlu dilakukan tes
DNA gitu. Nah apalagi memang anak-anak kita, dan itu juga sudah ada diberlakukan. Cuman prakteknya kadang-kadang masyarakat kita mungkin belum kurang edukasi atau bagaimana, karena ada faktor sosial juga nih. Karena yang ketakutan itu adalah orang tuanya, takut nanti anaknya karena dapat akte di situ dituliskan anak seorang ibu, jadi nanti ada stigma kepada anaknya. Padahal ini adalah identitas anak pertama yang harus kita urus dulu, gitu ya. Nah ini Pak Gufron ini sangat penting, dan itu bisa diurus untuk kelahiran anak yang memang karena kehamilan kemudian atau karena dia nikah. Yang sekarang karena tadi tidak dapat dispensasi kawin, ya ini yang nggak tercatat ini nih, yang nikah siri ini yang masih perlu kita kita edukasi ya, karena dampaknya banyak sekarang ini kayak seperti nggak apa-apalah nggak dapat dispensasi kawin karena sulit ngurusin dispensasi kawin, udah nikah siri, nanti isbat nikah kalau sudah ini. Itu banyak loh fenomena itu terjadi. Nah ini kan kita perlu edukasi nih yang seperti ini kan. Jadi memang nggak bisa kalau kita bicara ini tanggung jawab Kementerian PPPA sendiri, tidak. Ini ada 15 KL, ada keterlibatan stakeholder, mitra-mitra pembangunan, kita semua bersepakat. Itu satu. Jadi terkait dengan edukasi kepemilikan hak anak untuk mendapatkan identitas, negara sudah hadir untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi-materi edukasi, KESPRO, kesehatan reproduksi. Itu tadi kami memiliki sudah kami susun dengan segmentasi usia anak. Nah ini tentu kami ingin juga mendapatkan dari dokter ini apakah dari kanker serviks atau dermais punya nggak materi-materi yang tentu saja ini pasti sudah terfilter gitu ya. Jadi tidak ada dimasukkan lagi hal-hal yang memang kita tidak inginkan dari itu. Tadi Pak Gufron menyampaikan sebaiknya memang KPPPA, iya. Nanti kami akan menyusun itu tentu bersama teman-teman dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Nah satu hal lagi yang saya ingin mungkin juga lupa, karena tidak hanya di pendidikan, kalaupun tidak saat ini belum masuk kurikulum, tapi kan di pendidikan itu ada kesehatan sekolah. Ya kan, nah itu kan ada juga gitu ya, jadi itu bisa masuk ke edukasi di situ. Itu pertanyaan yang kedua dari Pak Gufron. Jadi nanti materi-materi edukasinya sudah banyak terkait dengan bagaimana mencegah perkawinan anak. Kemudian tapi yang belum itu adalah materi-materi dengan video-video yang menyebabkan anak merasa takut. Ini kami tunggu dari Kementerian Kesehatan ini bagaimana kalau terjadi perkawinan anak itu kanker serviks itu dok, itu menyebabkan apa gitu kan, terus bagaimana nanti dengan otaknya juga pertumbuhan otak anak itu akhirnya seperti apa, karena ini tentu saja ranahnya kami bermitra nanti dengan semua, tentu saja banyak juga teman-teman dari profesi ya yang juga bisa kayak ID dan lain-lain juga bisa nanti kita ini PR nih Pak Gufron untuk lebih memperbanyak edukasi ke kesehatan reproduksi kita ya. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Kontrasepsi yang dijual dengan mudah dan diakses oleh anak. Nah ini memang kalau hal itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dokter ya, bahwa daripada terkena kemudian lebih baik menggunakan alat kontrasepsi gitu ya Bu Dokter. Nah itu mungkin bisa ditambahkan Bu Dokter nih, kenapa tuh bisa dijual dengan mudah, tapi sekali lagi tentu dengan pendidikan anak yang nggak mudah untuk dibeli gitu ya, walaupun ada di depan mata gitu ya. Nah ini resiliensi, silakan ditambahkan Bu Dokter. Iya, makasih Bu Rini. Jadi tadi poin yang Bu Rini sampaikan itu betul. Penjualan kontrasepsi itu kan memang dijual bebas ya di Indomaret atau Alfamaret. Tapi itu tadi kalau dasarnya si anak sudah kuat, nggak akan mungkin dia membeli alat kontrasepsi tersebut. Nah, alat kontrasepsi itu kan memang ditujukannya bukan buat mereka kan buat pria dewasa gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak asal yang dasarnya dia sudah mendapatkan dan dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh, pasti dia tidak akan membeli meskipun itu dijual bebas begitu. Betul Ibu Rini. Atau mungkin bisa
seperti rokok ya. Ada tulisan tidak diperjualkan bagi. Ini kan rokok bisa itu kan gitu bisa kan. menimbulkan kanker gitu kan. Nah, bisa menimbulkan kanker. Baik, berarti penguatan pendidikan kesehatan reproduksi itu penting ya untuk menekan perkawinan pada anak, pada usia anak ya Bu ya. Nah, boleh Bu untuk mengakhiri Media Talk kali ini, closing statement dari diskusi kita kali ini dari Bu Rini dulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman media. Yang pertama adalah pencegahan perkawinan anak ini terus harus kita suarakan, ya. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan reproduksi ini harus kita masifkan untuk sosialisasi dan edukasi dengan berbagai segmen yang ada. Tidak hanya tentu saja siklus kehidupan manusia, karena kesehatan reproduksi ini, pengetahuan tentang Kespro ini harus diberikan sejak anak usia dini, ya. Nah, untuk itulah teman-teman, kita semangat, kolaborasi, terus kita suarakan, kita perjuangkan stop perkawinan anak demi sumber daya manusia Indonesia unggul dan mampu bersaing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini. Bu Dr. Winnie. Ya, terima kasih hari ini kepada Kementerian PPRA dan juga teman-teman media yang akan saya simpulkan bahwa sebaiknya kita mencegah terjadinya perkawinan dini ataupun seks bebas untuk dapat mengurangi angka kejadian infeksi baik penyakit menular seksual ataupun juga di sini adalah infeksi HPV, karena angka kejadian kanker serviks di negara kita masih tinggi, termasuk yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain, dan angka selain kejadian juga kematian akibat kanker serviks. Sehingga dengan mencegah terjadinya pernikahan dini ataupun seks bebas diharapkan juga dapat mengurangi angka kejadian kanker serviks sehingga kita bisa bebas dari kanker serviks seperti yang diharapkan dari WHO sendiri, supaya sekian puluh tahun lagi diharapkan juga kita bisa bebas dari kanker serviks seperti di negara-negara maju, Amerika ataupun juga di Eropa, yang artinya kita pun juga bisa lebih konsentrasi terhadap penyakit-penyakit yang lain dibandingkan dengan kanker serviks yang sudah sekian puluh tahun, sejak tahun 70 masih menempati urutan kedua dari kematian akibat kanker pada perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Winnie dan Ibu Rini juga sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama teman-teman media. Ya, rangkaian acara Media Talk kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini bisa bermanfaat sebagaimana mestinya, menambah pengetahuan dan bahan pemberitaan untuk mengedukasi masyarakat. Demikian acara Media Talk kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata saat berlangsungnya diskusi kali ini. Selamat siang, terima kasih.